Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika. Kali ini saya akan membahas mengenai persona non grata. Persona non grata adalah istilah hukum diplomatik yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti orang yang tidak diinginkan. Konsep ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yang merupakan perjanjian internasional utama yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini menetapkan kerangka kerja pengakuan dan perlindungan fungsi diplomatik, termasuk kekebalan memberikan hak mutlak kepada negara penerima atau host country untuk menolak seorang diplomat atau calon diplomat dengan menyatakan statusnya sebagai persona non grata kapan saja dan tanpa perlu memberikan alasan apapun kepada negara pengirim. Negara penerima dapat menyatakan seorang diplomat persona non grata bahkan sebelum diplomat tersebut memasuki wilayahnya. Ketika pernyataan ini dilakukan, negara pengirim berkewajiban menarik diplomat tersebut atau mengakhiri penugasan diplomat itu di negara penerima. Apabila negara pengirim tidak melaksanakan kewajiban ini dalam waktu yang wajar, negara penerima berhak menolak mengakui diplomat tersebut dan menolaknya untuk melaksanakan tugas diplomatiknya. Dengan demikian, persona non grata bukan sekedar status formal, melainkan instrumen yang secara efektif menjaga kedaulatan negara penerima dengan memberikan kendali penuh atas siapa yang berada dan menjalankan tugas diplomatik di wilayahnya. Walaupun seorang diplomat telah dinyatakan persona non grata, status kekebalan politiknya tetap berlaku sampai ia meninggalkan negara penerima. Namun, dalam praktik diplomatik, biasanya negara pengirim akan segera menarik diplomat tersebut dalam rangka menghindari ketegangan diplomatik lebih lanjut. Sebagai alat diplomatik, persona non grata dapat digunakan untuk mengekspresikan protes politik, ketidaksepakatan, dan juga ketidakpuasan secara simbolis tanpa harus memutus hubungan diplomatik secara formal. Ini juga sering terjadi dalam konteks pertukaran ekspulsi diplomat antar negara-negara yang mengalami ketegangan atau konflik. Nah, gagasan kekebalan diplomatik ini dan ada status khusus diplomat itu telah ada sejak zaman kuno dari peradaban Yunani dan juga Romawi, di mana utusan diplomatik diberi perlakuan khusus untuk menjamin komunikasi antar negara tetap berjalan dengan lancar dan tanpa intimidasi. Namun, kodifikasi formal status persona non grata sebagai hak negara penerima baru benar-benar ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961 yang ditetapkan oleh PBB untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan seragam bagi hubungan diplomatik modern. Konsep ini menjadikan persona non grata sebagai mekanisme pragmatis dan legal untuk menangani individu yang dianggap melanggar norma atau merugikan kepentingan negara penerima tanpa harus membahayakan hubungan diplomatik secara keseluruhan. Pada kasus Antonio Guterres dan implikasinya, pada kasus ini deklarasi persona non grata terhadap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Israel pada Oktober 2024 adalah contoh kontemporer penerapan prinsip persona non grata dalam ranah diplomasi internasional, di mana Israel menyatakan bahwa Guterres itu sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayahnya karena menilai bahwa Guterres itu tidak secara terang-terangan mengutuk serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran ke wilayah Israel. Nah, dari situ Israel menganggap sikap Guterres tersebut bias dan tidak mendukung keamanan nasional serta kedaulatannya, sehingga Israel memutuskan menggunakan haknya berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina untuk memberi sinyal ketidaksepakatan yang sangat kuat sekaligus menolak akses Guterres ke negaranya. Tindakan ini adalah salah satu bentuk ekspresi politik yang berlandaskan hukum diplomatik internasional. Di satu sisi,
Guterres sebagai pejabat organisasi internasional menjalankan fungsi netral dan seringkali harus berhati-hati dalam memberi pernyataan agar tidak mengesankan keberpihakan secara berlebihan. Namun, di sisi lain, negara penerima tetap berhak menentukan siapa saja yang boleh menjalankan fungsi diplomatik ataupun hadir di wilayahnya. Dengan kata lain, konsep persona non grata semakin mempertegas adanya kedaulatan negara, di mana negara penerima memiliki otonomi penuh untuk memutuskan kehadiran diplomat atau pejabat asing dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral. Pemberian status persona non grata kepada seorang pejabat seperti Sekretaris Jenderal PBB itu menimbulkan spekulasi yang tidak ringan, menimbulkan implikasi yang tidak ringan. Dimana selain berdampak pada individu yang bersangkutan, langkah ini dapat memperburuk hubungan diplomatik antar pihak-pihak terkait dan memperlihatkan ketegangan yang mendalam dalam arena politik internasional. Namun, penerapan persona non grata itu tetap harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum internasional dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai seperti yang diatur dalam Piagam PBB dan norma diplomatik yang berlaku. Nah, dalam praktiknya, konflik atau ketegangan yang muncul karena persona non grata perlu diatasi dengan jalur diplomatik dan negosiasi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Nah, bisa dikatakan kesimpulannya bahwa persona non grata adalah instrumen penting dalam hukum diplomatik internasional yang memberikan negara penerima hak mutlak untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh hadir dan menjalankan tugas diplomatik di wilayahnya. Istilah ini memberi sejarah panjang dan diatur secara jelas dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Dan dalam kasus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dinyatakan persona non grata oleh Israel menunjukkan bagaimana prinsip ini digunakan sebagai alat politik dan diplomatik dalam konteks hubungan internasional yang kompleks dan juga seringkali penuh ketegangan. Instrumen persona non grata itu tidak hanya mencerminkan kedaulatan negara, tetapi juga menegaskan kebutuhan keseimbangan antara fungsi diplomatik global dengan kepentingan nasional masing-masing negara penerima. Oleh karena itu, keterampilan diplomasi dan penyelesaian konflik menjadi sangat krusial untuk menjaga hubungan internasional tetap stabil meski dalam situasi sulit seperti kasus tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.